Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita bertemu dalam seri renungan karya Eka Dharma Putra dalam buku 365 Anak Tangga Menuju Hidup Berkemenangan. Saat ini saya akan membawakan renungan yang kedua yang berjudul Hidup Ya atau Tidak. Ada yang bilang di dalam dunia ini pada hakikatnya cuma ada dua filsafat hidup yang utama. Satu berasal dari Kristus, yang lain berasal dari Buddha. Sedangkan filsafat-filsafat hidup yang lain dengan karakteristik mereka masing-masing adalah varian atau kombinasi dari keduanya. Salah satu yang mengatakan begitu adalah H.G. Wells. Ia berkata bahwa walaupun kehidupan cuma satu, tetapi Kristus dan Buddha menjalaninya dengan titik pandang yang berbeda. Tidak heran mereka kemudian tiba pada kesimpulan yang berbeda pula. Kristus mengatakan ya kepada kehidupan, seorang Buddha mengatakan tidak. Pandangan Buddha oleh banyak orang dipandang lebih mendekati kenyataan. Anda telah membaca surat kabar hari ini atau menonton siaran berita di televisi? Menurut Anda, berita-beritanya lebih mengecilkan nyali atau membesarkan hati? Mana yang lebih cocok? Hidup ini sengsara atau surga? Anehnya, bahkan sebagian kesaksian Alkitab mempunyai kesimpulan yang sama. Bacalah kitab Pengkhotbah, misalnya dalam Pengkhotbah 4 ayat 1 dan 2. Lagi aku melihat segala penindasan yang terjadi di bawah matahari, dan lihatlah air mata orang-orang yang ditindas dan tak ada yang menghibur mereka. Karena di pihak orang-orang yang menindas ada kekuasaan. Oleh sebab itu, aku menganggap orang-orang mati yang sudah lama meninggal lebih bahagia daripada orang-orang hidup. Astaga, orang-orang mati lebih bahagia daripada orang-orang hidup. Tidakkah kaget kita mendengarnya? Tetapi setelah kekagetan mereda, lalu kita timbang-timbang lebih tenang, saya kira kita akan mengatakan, betul juga ya. Bukankah yang mati tidak perlu lagi melihat segala peristiwa yang memalukan dan memilukan? Proses alamiah sepertinya juga lebih mendukung Buddha ketimbang Kristus. Yang muda menjadi tua, yang semula kuat dan sehat kian rapuh dan keropos, renta dan rentan. Dan kemana semua ini berujung? Ke kematian, ketiadaan. Kehidup tidak lebih adalah proses menuju kematian. Yesus jelas-jelas punya pandangan yang bertolak belakang. Menurut pandangannya, justru kematianlah yang merupakan sebagian proses yang harus dilalui untuk menuju ke kehidupan yang sesungguhnya. Jadi kehidupan itulah akhir, bukan kematian. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Yohanes 12 ayat 24-25. Yesus tidak mengingkari kenyataan kematian. Ia bahkan begitu mengenalnya, ia memasukinya. Namun demikian, ia menolak untuk melihat kematian sebagai kuasa yang memberi kata akhir bagi manusia, atau sebagai kuasa yang terlalu dikdaya untuk bisa dikalahkan oleh siapa-siapa. Tidak. Ia menghadapinya dan ia mengalahkannya. Oleh sebab itu, ia tidak memberitakan ketiadaan,
melainkan kepenuhan, bukan kematian, melainkan kehidupan. Ia adalah kehidupan itu sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Yohanes 14 ayat 6. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Lalu bagaimana? Itu berarti tidak ada kemungkinan lain. Anda mesti memilih. Tetapi bila Anda memilih hidup yang berkemenangan, Anda tahu siapa yang mesti Anda pilih. Jalan mana yang mesti Anda ikuti dengan segala konsekuensinya. Amin.